Waktu kian berlalu, sisa umur hanya tinggal sedikit. Sedangkan yang namanya ajal kematian sudah semakin sangat dekat. Jangan menunggu tua baru mau bertaubat. Jangan menunggu sakit baru ingin berbuat baik. Tapi lakukanlah kebaikan dan amal ibadah itu mumpung nyawa masih di kandung badan. Tak mungkin seorang pun yang dapat lari dari yang namanya kematian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Harus kita yakini bahwa sesungguhnya yang namanya kematian itu tidak bisa dihindari dan pasti akan datang dimanapun engkau berada. Meskipun engkau berada dalam tembok, dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, yang namanya kematian pasti akan menemuimu, pasti akan menjumpaimu. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Yang artinya, dan di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surah An-Nisa ayat 78. Semua kita pasti sudah mengetahui bahwa tidak ada seorang manusia pun yang hidup di dunia ini kekal abadi. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti mengalami suatu kematian. Tidak ada yang hidup kekal abadi di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld," kata Allah. Yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu. Quran surah Al-Anbiya ayat 34. Dan yang pasti, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala lah zat yang akan kekal abadi, yang akan hidup, tidak akan pernah mati. Dialah Allah, zat yang awal dan yang akhir, yang tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Allah lah sebagai sang Khalik, sebagai pencipta yang akan kekal abadi. Tidak ada seorang makhluk pun yang hidup kekal abadi. Hanya Allah sajalah sang Khalik, pencipta langit dan bumi, pencipta hidup dan mati. Maka hanya Allah lah yang akan kekal dan abadi selama-lamanya. Zat yang awal dan yang akhir, tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan di dalam Al-Quran, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Yang artinya, semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Quran surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Manusia dan semua makhluk ciptaan Allah apapun itu, semua ciptaan Allah yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Siapapun dia, orang paling kuat, orang paling hebat, tidak akan bisa terlepas, tidak bisa terhindar yang namanya kematian. Yang namanya kematian pasti akan menghampirinya. Meskipun dia orang terkuat di muka bumi, meskipun dia orang kebal, meskipun dia tahan bacok, tapi yang namanya kematian suatu saat akan menemuinya. Suatu saat kematian akan menghampirinya. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya kematian. Maka seandainya saja untuk melakukan kebaikan, kita tahu yang namanya istrinya Fir'aun harus menunggu runtuhnya kerajaan Fir'aun atau berubahnya keadaan Fir'aun. Tentu dia tidak pantas mendapatkan taufik untuk doa. Maka dinyatakan dalam Al-Quran, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Artinya, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu rumah di surga. Maka orang-orang yang berjuang melakukan perbaikan, mereka tidak memilih zaman hidupnya, tapi mereka tahu bagaimana memenuhi lembaran-lembaran dalam kehidupannya. Maka buatlah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Tuhanmu yang maha segalanya. Dan bangunlah istanamu di akhirat untuk selama-lamanya, untuk kehidupan yang akan kekal abadi nantinya di akhirat, yaitu tidak akan ada lagi kematian setelah kehidupan itu. Karena kehidupan di dunia yang kita jalani saat ini hanyalah kehidupan sementara. Maka kehidupan akhirat itulah yang akan kekal abadi. Tidak akan ada kematian lagi setelah kehidupan itu. Maka sungguh zat yang memilihkan zaman hidup untuk kita ini, tentu dia juga memberikan kita potensi-potensi yang bisa menjadikan kita kuat dan istimewa. Maka daripada itu, di sisa-sisa umur kita yang diberikan oleh Allah ini, mari kita pergunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Apapun kebaikan itu, jangan pandang kecilnya kebaikan yang engkau lakukan. Siapa tahu dengan kebaikan kecil yang engkau lakukan, Allah ridho kepadamu dan memasukkan engkau ke dalam surganya. Amin Allahumma amin.